Azim Indonesia, jayalah Indonesia. Azim Indonesia, jayalah Indonesia. Kebenaran itu bisa diperoleh ya dengan jalan pengetahuan ya, dan juga menggunakan rasionalitas, dan semua juga campur tangan Allah Ta'ala dalam bimbingan wahyu itu diperlukan untuk mencapai kebenaran itu sendiri. Ini sudah ada, saya lihat sudah banyak kebingungan ini. Tapi kan kami tidak bisa membuka banyak pertanyaan. Kami hanya akan menerima 3 pertanyaan untuk sesi pertama ya. Ah iya. Dan untuk 3 penanya ini dari Pak Eki katanya akan mendapatkan hadiah buku. 3 penanya pertama. Kesempatan pertama kami buka mungkin dari Bapak-bapak, mungkin Pak Tua MUI atau memberikan catatan atau seperti apa Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para narasumber dan para undangan mahasiswa. Terima kasih, memang persepsi dan anggapan terhadap Ahmadiyah ini memang polemik sekali di masyarakat kita. Karena banyak kejadian di beberapa daerah, termasuk di Bulan Mongondo yang lalu dibakar tempat mereka punya perguruan dan tempat ibadah itu disebabkan karena mungkin metode pelaksanaan ibadahnya berbeda. Nah, sehingga dianggap berbeda dengan organisasi seperti NU, Muhammadiyah, Al-Irsyad dan lain-lain. Nah, sehingga ini dianggap tidak bisa diterima oleh masyarakat sendiri, seperti sampaikan tadi itu. Dan memang agak susah diterima oleh masyarakat. Nah, saya kira ini dengan adanya buku ini mungkin bisa disebarluaskan untuk bagaimana supaya masyarakat bisa menerima paham ini. Terima kasih. Saya berangkat. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya terlambat, saya tidak sempat mengikuti dari awal karena guru kami bertanya tentang Ahmadiyah. Kebetulan juga saya lihat pematerinya ini, narasumbernya pengurus besar ya, Jemaah Ahmadiyah Indonesia, begitu ya. Ini kita dapat sanad yang tertinggi ini bicara tentang Ahmadiyah di Indonesia. Yang salah satu prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah talabu uluwil isnad, mencari sanad yang tinggi. Jadi daripada kita baca buku atau tanya dari ustaz-ustaz termasuk Pak Samsi, jadi ini mungkin guru besarnya. Jadi kalau tadi yang dikomentari oleh Ustadz masalah perbedaan tata cara ibadahnya, yang saya tanyakan tentang ideologi Ahmadiyah. Sebab kita tahu bersama bahwa MUI telah menyebutkan kriteria kesesatan. Kriteria kesesatan MUI itu tidak boleh keluar dari hal yang sifatnya prinsip dalam agama. Nah, konsep nubuah tentang kenabian menurut Ahmadiyah kira-kira seperti apa? Mohon dijelaskan kepada kami dan insya Allah mungkin ada pertanyaan susulan kalau sudah ada penjelasannya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan saya diberikan kepada saya meskipun kemungkinan tidak relevan bagi saya untuk menyampaikan sebuah pertanyaan karena saya tidak bergerak di bidang itu. Artinya untuk akademisi saya tidak tergolong di situ. Hanya saja saya tadi begitu, mohon maaf ini Pak narasumber, Dr. Andes Mahmud Mubarik, ketika Anda menjelaskan tentang bedah buku, sebetulnya saya langsung berpikir,
Kalau kita berpatokan dalam sebuah buku, maka saya bertanya sebetulnya Mirza Tahir Ahmad ini siapa? At least ketika Anda menjelaskan sebuah buku atau pemikiran seseorang, setidaknya kami punya referensi tertentu. Mirza Tahir Ahmad ini siapa? Tidak hanya sekedar disampaikan bahwa dia adalah mohon maaf, Khalifah keempat. At least ada penjelasan dari mana Mirza Tahir Ahmad ini, lalu apa dia punya background pendidikan atau dia punya cara dia memiliki kemampuan untuk menulis ini itu dari mana, atau siapa yang memberikan dia gelar sebagai ini dan itu menurut saya lebih menarik, sehingga ketika masuk ke dalam sebuah buku saya lebih mengenal orangnya dulu daripada isinya. Artinya saya akan mengenali Romo Samsi dulu, baru saya baca apa tulisannya, ketimbang saya langsung baca bukunya tanpa mengenali siapa orangnya. Terima kasih, demikian. Iya. Iya, dan juga Pak narasumber, seyogianya kami itu dapat informasi ada daftar list gitu. Apa perbedaan substansi dari buku ini dengan pemahaman umumnya tentang wahyu dan rasionalitas? Sehingga kita bisa dapat membayangkan positioning secara objektif Ahmadiyah ini di mana posisinya. Sehingga kami dapat gambaran utuh. Kalau wahyu rasionalitas, iya umumnya itu pemahaman kita udah maklum soal itu. Tapi apa sisi pembeda dari Ahmadiyah dalam perspektifnya dia? Sehingga kami dapat informasi yang cukup sahih dan kami secara objektif melihatnya dari perspektif akademik. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Ya, sobat bilang terima kasih. Ya. Ya, kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Mahmud Mubarik, MM dari PB Jemaah Ahmadiyah, dan guru kami Bapak Dr. Romo Samsi Komalingo. Ya, baik, ini menarik karena Bapak masuk dalam pengurus besar PB Jemaah Ahmadiyah. Ya, jadi saya bertanya karena saya ingin sekali mendapatkan buku ini, ya biar saya bisa baca dan bisa memberikan komentar yang sama dengan Pak Romo bahwa buku ini sangat tebal, 700 halaman dengan bahasa-bahasanya yang cukup berat. Nah di sini saya cukup menarik tadi, bagaimana Bapak mengatakan bahwa dalam surah Asy-Syu'ara ayat 63-66, nah, itu kan yang membicarakan tentang Nabi Musa membelah Laut Merah dan kemudian disalin dan menjadi sesuatu yang rasional. Itu wahyu, kemudian menjadi sesuatu yang rasional. Nah, cukup menarik bagi saya adalah bagaimana sih situasi diskusi Al-Quran di kalangan jamaah Ahmadiyah ketika mendapati hal-hal atau ayat-ayat yang seperti ini. Karena misalnya hari kiamat dirasionalkan karena sekarang terjadi banyak lumpur dan lumpur panas gempa bumi menjadi rasional. Tapi bagaimana ketika Ahmadiyah menemukan ayat-ayat yang memang jauh ketika disandingkan dengan hal-hal yang berbau rasional. Misalnya seperti ayat-ayat mutasyabihat seperti itu. Nah, saya ingin mengetahui saja bagaimana sih situasi yang ada di dalam Ahmadiyah ketika mendiskusikan ayat-ayat ini. Karena sejauh ini juga kalau kita melihat ke kitab-kitab tafsir yang ada, misalnya tafsir Ar-Ra'i, Ma'thur begitu, kira-kira Ahmadiyah itu dia suka tafsir yang mana? Apakah tafsirnya Zamakhsyari yang seleranya seperti ini, atau mungkin di kitab-kitab tafsir yang lain? Nah, sehingga kami bisa sedikit merasakan, oh ternyata seperti ini aura yang terjadi di dalam jamaah Ahmadiyah, karena bicara tentang wahyu ya jelas kita akan mendiskusikan Al-Quran lebih dalam ya, karena jelas wahyu dari mimpi, wahyu dari segala macam ya, kita masih harus menanyakan apakah mimpi itu betul-betul mimpi atau dari setan dan sebagainya. Tapi kalau Al-Quran ya dia betul-betul wahyu dan kita sepakat itu ya, qot'i seperti itu. Nah ini saya ingin bertanya itu saja Pak. Terima kasih. Iya itu dulu. Ini kami batasi 3, ternyata sudah 5 ini. Iya, jadi mungkin Pak Eki, yang pertama tentang konflik yang terjadi di daerah-daerah, gimana menurut konflik Ahmadiyah yang kemarin di Bolsel di mana? Bola Mongondo itu ya, sampai mohon tanggapannya Pak. Saya akan coba menjawab apa yang saya tangkap karena banyak sekali. Tapi dari Bapak Ketua MUI tentang ibadah,
saya mengatakan bahwa ibadahnya nggak ada yang beda, Bapak. Ya, dari sholat, puasa, tapi nggak tahu yang beda itu yang mana, saya nggak paham. Tapi intinya kita tidak ada, karena rukun iman kami sama, rukun Islam kami sama. Gitu. Dan ini memang cara diam aja masuk ke Masjid Ahmadiyah, di mana mereka sholat seperti itu. Kalau memang ditemukan perbedaan gitu Pak ya, barangkali seperti itu. Tapi terima kasih, itu menjadi suatu refleksi bagi kami, oh mungkin ada sesuatu yang kurang jelas, atau kami kurang terbuka, atau masyarakat yang nggak mau juga tahu, barangkali begitu Pak ya. Tapi itu menjadi PR bagi kami untuk tetap memberikan informasi yang dari kami, yang sebetulnya tidak dibuat-buat. Begitu barangkali Pak Ketua. Kemudian dari Wakil Ketua MUI ya, Wakil Ketua MUI. Jadi begini, konsep nubuah. Kemarin saya ketemu dengan ini, Profesor Hazam. Profesor Hazam ini bukan orang Ahmadi Pak, dia seorang Ahmadiyin. Beliau membuat disertasinya, S3-nya di UIN Jakarta. Kemudian, itu sudah lama sebetulnya. Kemudian beliau membuat buku ini, singkat sebetulnya. Kenabian menurut Ibnu Arabi dan Ahmadiyah. Ini sayang saya juga baru dapat satu. Tapi Bapak-Bapak maaf ya, insya Allah nanti saya akan, saya lompat ya. Siapa yang pakai batik? Pak itu baru soft copy-nya ya, tapi insya Allah saya akan coba print ya dari soft copy. Soft copy itu sudah kami sebar dengan Romo Samsi ini. Tentang tadi tafsir Quran, nanti insya Allah pas sedang kami cetak tuh edisi ke-6. Tafsir Quran Ahmadiyah, tafsir dan tafsir Sokir ya, baru tafsir kecil Pak. Maaf, tafsir dan terjemah. Terjemah dan tafsir kecil. Insya Allah Bapak ingatkan ya, kalau sudah jadi saya akan bagi. Jadi Bapak bisa membaca referensinya seperti apa. Saya nggak bisa satu-satu begini. Berat juga nih bagi saya, bukan siapa-siapa Pak ya. Saya pengurus di PB itu mengurusi bidang literasi Pak. Bidang buku-buku, translation gitu ya. Gitu. Jadi yang saya tahu seperti Pak ya, jadi saya bisa Pak. Jadi begini Bapak. Ibnu Arabi ini adalah Syufi ya, ulama besar abad ke-11 atau 12 Masehi. Nah, beliau katakan bahwa menurut Ibnu Arabi dalam buku Futuhatul Makkiyah, itu kenabian yang bersifat atau nubuah yang bersifat syar'i memang sudah tertutup. Tetapi yang gair syar'i, gair tasyri itu masih terbuka. Jadi beliau katakan ini jadi bukan hanya semata pendapat Ahmadiyah atau Fathul Ahmad saja. Beliau merujuk pada kitab Futuhatul Makkiyah. Begitu. Tapi intinya boleh saya katakan memang fungsi kenabian dari Mirza Ghulam Ahmad itu memang wahyu, katakanlah wahyu, itu gair tasyri. Beliau memberikan istilah itu adalah mukallamah mukhatabah dengan Allah Ta'ala. Ya Allah Ta'ala berfirman, bercakap-cakap, berkomunikasi lah melalui kasyaf, melalui ru'ya, melalui wahyu atau ilham apapun istilah. Tapi yang jelas itu petunjuk dari Allah Ta'ala. Seperti itu. Itu yang disebut dengan nubuah. Bukan itu kemudian menjadi mengganti atau menggeser kenabian Muhammad SAW. Tidak. Karena beliau katakan beliau memperoleh karunia, memperoleh mukhalamah dan mukhtabah itu adalah karena beliau ada dalam koridor murid dari Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Beliau bukan siapa-siapa. Jadi boleh katakan aku bukan Nabi hakiki. Nabi hakiki adalah Rasulullah Muhammad SAW. Aku adalah Nabi umati. Ya, tidak nabi tapi nabi umati atau nabi buruz, bayangan dari kenabian Muhammad SAW. Tentu ini panjang Pak ya, panjang itu kaitannya tentu akan. Dan kalau Bapak bertanya lagi mungkin nanti kasihan juga yang lain. Tapi nanti setelah ini kita bisa diskusi lagi. Ya, karena kan kita tidak bicara masalah nubuah di sini, masalah benda buku ini. Jadi barangkali seperti itu Pak ya, mungkin Bapak tidak puas tidak apa-apa. Tapi ini karena saya juga baru satu, saya pun diberikan oleh Pak Hajam itu, ini saya dikasih tanda tangan baru satu juga Pak. Buku ini sudah habis. Tapi insya Allah kalau saya dapat lagi buku, nanti saya akan, insya Allah Pak ya, dapat lagi saya akan serahkan juga nih. Buku ini bagus, bagus. Dan ini barangkali, intinya begini, saya nggak akan bacakan ya. Intinya bahwa barangkali diskursus kenabian memang di kalangan umat Islam itu sangat-sangat miskin, nggak ada pernah dibahas itu. Gitu. Sehingga untuk memahaminya agak berat gitu. Nah beliau buka itu seperti ini. Bagaimana kenabian yang garis syariat itu bukannya baru, tapi juga ditunjukkan referensi dari Futuhatul Makkiyah dari Ibnu Arabi. Seperti itu barangkali ya. Oh ya, maaf, memang saya juga bingung begini Pak. Ini bingung ya, ini buku ini banyak banget ya. Tapi saya lupa itu. Sebetulnya saya sudah terpikir, seharusnya saya kasih biografi penulis ya. Tapi juga lupa, betul-betul lupa sehingga tidak disampaikan. Jadi boleh saya sampaikan apa ya, secara menyusul saja.
Jadi Mirza Tahir Ahmad itu Khalifatul Masih keempat. Jadi ketika Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam wafat tahun 1908, maka menjadi pengganti beliau itu Khalifatul Masih awal. Namanya Hakim Nuruddin. 1908 sampai 1914. Beliau wafat, kemudian dipilih Khalifatul Masih kedua. Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad. Itu diberi amanah itu dari tahun 1914 sampai 1966. Ketika 1966 wafat, digantikan oleh Mirza Nasir Ahmad. 1966 sampai 1983. Beliau wafat 1983, kemudianlah menjadi Mirza Tahir Ahmad ini penulis ini. Itu 1983 sampai 2003 beliau wafat. 2003 ini sampai sekarang namanya Mirza Masrur Ahmad. Itu Khalifatul Masih kelima. Itu dalam buku Krisis Dunia beliau ada tulis itu ya, karya-karya beliau nanti kalau kita bagi. Jadi maaf seperti itu. Dan pendidikan formal beliau itu beliau lulusan Oxford University Pak di London dalam bidang studi ketimuran kalau Humanitarian dan studi ketimuran. Itu yang saya pahami. Maaf saya tidak jelaskan dari awal barangkali. Seperti itu. Nah, soal kemudian buku memang harusnya dibaca dulu, tapi memang agak berat ya. Karena memang buku ini buku lama Pak. Kami pun sudah nggak punya stok lagi, tapi insya Allah untuk soft copy-nya udah saya sebar dan insya Allah kita akan coba bikin hard copy-nya ya. Barangkali seperti itu untuk masalah biografi. Lagi ya, apa ini? Tentang apa ya? Oh, ya itu memang harus dibaca lagi Pak. Karena kan bagaimana saya bisa membedakan ya? Saya sendiri jangankan membedakan, ketahui dulu isinya dulu, ya kan? Ujuk-ujuk beda aja kan nggak mungkin Pak. Ya kan? Tapi kelemahan kami adalah kami nggak berikan dulu bukunya, kan itu aja. Tapi kalau Bapak sudah baca lebih dulu, mungkin Bapak bisa menyelam lebih jauh lah. Barangkali itu Pak ya. Karena saya juga bingung, ini kan audiensnya siapa nih? Banyak kan mahasiswa, aduh saya nggak boleh terlalu tinggi, nanti nggak akan bisa masuk kan begitu Pak ya. Yang bisa masuk, maka saya coba pelajaran hanya bab 4 pun sekilas saja sebenarnya. Nanti dalam bab 6, bab 7 lebih dahsyat lagi sesungguhnya. Masa depan wahyu seperti apa? Bagaimana itu masalah khotamun nabiin, tapi secara filosofis ya. Tapi akan dibaca dulu, akan lebih bagus lah. Dan mudah-mudahan ini kan bukan yang pertama ya. Insya Allah ke depan. Dan untuk Bapak Rivian, barangkali memang harus Bapak baca dulu Al-Quran. Insya Allah Pak, saya insya Allah kalau sudah selesai dicetak. Ya, Bapak akan bisa pelajari. Itu edisi Indonesia itu edisi ke-6 lebih kurang dibikin 2 jilid ya. Karena 15 juz, 1 sampai 15, kemudian 16 sampai 30 dibikin 2 jilid. Dan total halaman itu sekitar hampir 3.000 halaman Pak. Hampir 3.000 halaman. Itu pun dengan kertas tipis ya. Biblical apa nih? Lupa saya. Itu kertas yang tipis itu pun masih tebal juga gitu. Biblical papers maksud saya atau Quranic papers gitu. Memang itu juga banyak ditunggu ya. Karena maaf kalau saya lompat sedikit Bapak. Itu ketika Departemen Agama membuat edisi Al-Quran bahasa Indonesia, itu mukadimah dalam Al-Quran. Mungkin Bapak-Bapak belum lahir, adanya belum lahir barangkali, tahun 70-an lah. Itu mukadimah dari Al-Quran Depag itu mengambil dari karya Khalifah kedua itu. Ya, cuma dalam bukunya pengantar mempelajari Al-Quran, tapi dalam Depag ini saya bicara fakta ya, saya tidak bohong. Disebut mukodimah begitu, seperti itu. Tapi enggak apa-apa, ini kan ilmu kan, pengetahuan, boleh aja silakan. Kan disebut juga sumbernya Mirza Bashir Mahmud Ahmad. Tapi cetakan berikutnya Mirza Bashir Mahmud Ahmad itu dihapus. Itu juga fakta. Begitu. Jadi kopi nggak, ilmu kan milik kita semua Pak. Asal disebut sumbernya nggak apa-apa. Dan itu bisa diterima, oke nggak apa-apa. Kalau nggak dihapus kan barangkali namanya plagiarisme kan yang sangat diharamkan kan dalam dunia kampus ini. Barangkali seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa diterima. Kalau nggak ya nggak apa-apa. Kita diskusi lagi. Iya, terima kasih. Ini semakin panas ini kayaknya. Iya, silakan Pak Farid. Ya. Bisa ini? Ada sedikit tambahan dari Romo Samsi. Betul. Ya baik, terima kasih. Ada 2 pertanyaan saya kira yang saya juga harus bertanggung jawab untuk menjawab ini. Pertama dari menarik, bukan pertanyaan, catatan tadi Pak C ya, soal praktek keagamaan Ahmad itu berbeda dengan yang lainnya. Saya
Mana Ahmadi ini waktu di Jogja, ketika saya S2, tapi tidak pernah terlibat melihat mereka sholat seperti apa. Belakangan saya baru ikut sholat dengan mereka. Kemarin saya menghadiri jalsa salana di Kota Mbagu, ini ada para mubalik. Kita sholat gitu. Tapi sebelumnya waktu saya di Makassar, saya S3, saya ketemu dengan para mubalik di Makassar. Kami ikut sholat, saya ikut sholat ya. Saya mau lihat juga, saya penasaran Bapak Ibu. Ini sholatnya Ahmadi ini kayak gimana? Beda nggak sama kita orang NU, beda nggak sama kita orang Muhammadiyah? Saya ikut sholat maghrib ketika itu. Tapi sebelum saya sholat, masuk itu, saya masuk dalam masjidnya ada mimbar. Mimbar ada tulisan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Saya dengan Pak Arfan ketika itu. Asumsi saya pertama, loh, katanya Ahmadiyah nggak aku Muhammad sebagai Nabi, buktinya itu apa? Syaratnya sama Bapak Ibu. Tidak ada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Mirza Ghulam Ahmad apa misalnya Rasulullah. Enggak ada sama sekali. Bapak Ibu, ya silakan aja masuk masjidnya Ahmadiyah. Di sini ada Ngingi, apa Jalan Palma ya, jalan itu. Itu ada masjidnya. Saya hampir setiap hari di situ. Enggak ada yang beda. Soal syahadat. Yang kedua soal sholat. Dari sejak niat takbir sampai salam enggak ada yang beda. Saya berpikir jangan-jangan tasyahud awal sama tasyahud akhir ini beda nih misalnya. Sama yang kita Muhammadiyah NU. Enggak ada yang beda sama sekali. Oleh karena itu Pak Arfan ragu, Kak saya tidak mau sholat. Sholat aja enggak apa-apa. Kita sholat. Membuktikan juga apakah setelah kita sholat, kemudian mereka bersihkan nih tempat sujud kita. Enggak ada sama sekali. Malah menurut saya, ada kemiripan antara Ahmadiyah dengan Muhammadiyah di dalam membaca Al-Fatihah. Bismillah yang tidak dizuhirkan. Itu ada, sama ya? Mana ya? Saya udah sholat. Anda kalau mau takut sholat, ragu dengan praktek sholat mereka, silakan aja sholat. Saya udah berkali-kali sholat tempat mereka. Dan tidak ada yang aneh. Demi Allah saya bersaksi, tidak ada yang aneh dalam praktek sholat jemaah Ahmadiyah. Saya tidak berdusta. Saya bersumpah demi Allah. Tidak ada yang beda. Itu satu. Ya. Saya kemudian penasaran lagi nih. Saya ke Parung, Bogor. Saya di sana 2 malam. Yang awal saya yakini sama, tiba-tiba muncul lagi. Kok tiba-tiba ada yang aneh nih. Ketika itu saya bangun dan menemukan mereka lagi sholat tahajud. Tahajud di masjid. Udah jam 5 masih tahajud. Saya pikir jangan-jangan mereka nggak sholat. Ternyata jam di HP saya masih jam Gorontalo. Berarti pas jam 4 di sana, di sini udah jam 5. Ternyata itu setelah sholat tahajud baru mereka sholat subuh. Di awal saya mengatakan ini nggak benar ya Ahmadiyah ini. Tapi ternyata itu karena jam saya tidak berubah. Di sana jam 4, di sini jam 5. Saya bilang aduh kacau ini Ahmadiyah ini. Saya mohon maaf Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu saudara-saudara masih ingin belajar Ahmadiyah, belajar dari dalam. Tidak ada yang beda soal praktek keagamaan. Yang dibilang Ahmadiyah punya kitab suci Tazkirah. Ini kita punya nih Bapak Ibu. Saya udah baca nih. Mungkin para mubalik Ahmadiyah belum habiskan. Saya udah baca ini. Bagaimana buku ini menceritakan soal masa remaja ya, Mirza Ghulam Ahmad 1881 sampai dengan 1908. Ditulis itu begini. Soal wahyu, mimpi, dan kasyaf. Ini yang dulu dituduhkan bahwa ini kitab sucinya Ahmadiyah. Saya ke Parung Bapak Ibu, ke Peace Center yang dimiliki oleh Ahmadiyah. Saya menemukan Al-Quran Ahmadiyah tidak ada yang beda dengan Al-Quran yang kita baca. Malah saya berpikir luar biasa nih Ahmadiyah. Sudah menerjemahkan Al-Quran pada 75 bahasa kalau tidak salah. Bahasa utama. Bahasa Korea, Jepang, India. Luar biasa. Jerman, Cina. Saya lihat langsung. Saya punya Qurannya Pak. Lebih tebal lagi dari ini. Kayaknya 1 buku lagi. Ini Qurannya. Itu Al-Quran terjemahan dan tafsir kecil. Ada yang beda? Tidak ada yang beda. Dan itu adalah tuduhan orang-orang yang selama ini punya pandangan miring terhadap Ahmadiyah bahwa Tazkiyah ini kitab sucinya Ahmadiyah. Enggak ada sama sekali.
Makanya saya mau menjawab pertanyaan kedua, pernyataan dari Pak Ishak. Majelis Ulama memberikan kriteria kesesatan. Saya baca Pak Forkopimda itu, kejadian kemarin, bahwa berdasarkan keputusan ulama Indonesia 7 kriteria yang menyesatkan Ahmadiyah. Tapi tidak dijelaskan, tidak disebutkan mana 7 kriteria itu. Saya agak emosional karena saya merasa bahwa kelompok minoritas ini kok kenapa nggak dibela? Saya dari dulu membela kelompok minoritas. Saja aja, Pak Ishak sudah tahu saya. Artinya menurut saya bahwa mari kita bertemu berdialog. Mumpung ada Pak Eki, kita berdialog. Biar nggak sesat loh dalam memahami Ahmadiyah gitu loh bro. Jadi Pak Kiai mohon maaf, jangan sampai saya bicara seperti ini kemudian dipecut dari NU. Nggak apa-apa dipecut, nggak apa-apa. Saya masuk ke Ahmadiyah kok nggak apa-apa. Iya, nah, mohon maaf saya agak keras karena saya mohon maaf Anda Alim juga tahu seperti apa. Tapi menurut saya Bapak Ibu bahwa saya menyalami penuh ya, mengikuti kehidupan orang-orang Ahmadiyah. Dari sejak mereka bangun tidur dan tidur kembali, malah saya justru mau ke Manislor untuk living in di sana, mau melihat secara etnografis untuk merekam kehidupan mereka seperti apa. Dan saya kira Majelis Ulama menurut saya, mohon maaf Pak Ishak, Pak Kiai, mohon maaf. Majelis Ulama Indonesia harus punya tanggung jawab yang besar terhadap ini. Gara-gara juga SKB 3 Menteri yang saya kira itu sangat bertentangan dengan Pancasila. Sila kedua, sila ketiga, keempat, demokrasi. Kenapa sih? Apa yang salah? Mohon maaf. Yang lebih keras dari itu ada di Indonesia, kenapa mereka bisa ada? Ini justru Ahmadiyah, love for all. Kok malah menjadi bahan bulian? Sampai masjidnya dibakar itu gimana ceritanya itu? Ini kok, padahal katanya masjid itu rumah Allah ya. Tapi kok dibakar? Ini yang rasanya Allah tuh kecil di hadapan para hambanya. Saya kira itu yang mungkin barangkali bisa saya, dan mungkin juga berkesempatan, saya kira Majelis Ulama ini juga harus terbuka loh menjelaskan ke mahasiswa. 7 kriteria yang kesehatan itu apa? Biar juga nanti dijelaskan oleh sumbernya. 10. Oh berarti sudah tambah 3 lagi. Terus 10. Luar biasa Majelis Ulama Indonesia ini kan. Kita tahu juga siapa aja Majelis Ulama yang orang-orang dalam Majelis Ulama Indonesia. Saya kira itu Pak, makasih. Terima kasih. Oke, kayaknya diskusi makin hangat ini. Kami berikan kesempatan kepada Terima kasih. Untuk yang kedua kali kami ucapkan kepada moderator. Jadi perlu kami sampaikan Pak, kami Ketua 1 MUI bidang fatwa di Gorontalo, dan di samping kami ini Ustadz kami Ketua Pertimbangan. Saya tertarik dengan apa yang disampaikan Pak Samsi, meskipun ini hal yang biasa kalau keluar dari lisan Pak Samsi, mengatakan bahwa MUI itu provokator. Dan semestinya sebagai seorang akademisi perlu ada, kalau dalam ilmu itu, dalam cabang ilmu filsafat namanya aksiologi ilmu. Jadi harus ada adab-adab yang perlu untuk kita perhatikan, apalagi berbicara tentang sebuah lembaga fatwa yang memang keberadaannya di tengah-tengah itu telah dirasakan sebagai himayatul ummah. Sebagaimana Pak Samsi membela Ahmadiyah, apa tidak diberikan ruang, diberi meskipun secara verbal, minimal Pak Samsi memperhalus bahasa untuk MUI. Karena luhumul ulama masmumah, darah-darah para ulama itu beracun. Satu saat kita akan kena getahnya, kena racunnya. Ini saya ingatkan, dan kata Ibnu Asakir, bahwa sesungguhnya wa'adatullahi fi haula'i ma'lumah. Dan kebiasaan yang terjadi pada orang-orang yang selalu mendiskreditkan ulama, itu akan terjadi pasti. Saya ingatkan kepada Pak Samsi, ya, itu yang pertama. Yang kedua, bedah buku Wahyu, Rasionalitas, Pengetahuan dan Kebenaran. Sebab disinilah kenapa saya bawa ke Ahmadiyah. Karena terminologi wahyu dan penafsiran wahyu berimbas kepada pemahaman tentang nubuah. MUI itu adalah lembaga fatwa yang mengakomodir seluruh ormas. Tidak segampang yang disampaikan oleh Pak Samsi untuk memfatwakan. Dengan perbedaan di tengah masyarakat, NU, Muhammadiyah, Persis, Wahda, kemudian
ada namanya Wahabi, Salafi, Jamaah Tabligh, angkat dari cara berpikir yang seperti cara berpikir Imam. Kita sudah hal yang biasa Pak Samsi mengatakan seperti itu. Nah, yang mengherankan kenapa difatwa oleh MUI? Itu pertanyaan. Yang kedua, karena hal yang prinsip dalam agama, yaitu prinsip kenabian, ini perlu dibicarakan. Dan saya ingin, sebenarnya itu yang ingin saya sampaikan hari ini. Kalau bicara tentang bedah buku banyak buku yang ingin dibedah. Tapi terima kasih, dan saya lihat moderator akan tidak memberi ruang kepada saya hormati. Terima kasih. Sebenarnya masih banyak yang ingin kami kejar dari Bapak ini, tapi saya menghargai. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih untuk diskusi awal ini sudah mulai hangat ini terasa. Padahal AC di sini ada sekitar 16. Sudah mulai ini. Jadi kita mungkin bisa beralih kepada 3, satu dosen, 2 mahasiswa, putra dan putri. Iya. Saya Hikmah, saya Gus Durian Gorontalo. Mungkin sekarang mahasiswa saya juga banyak di sini. Saya Gus Durian Gorontalo, Pak. Dan banyak juga kiai-kiai yang ada. Saya ingin saya ingin cerita sebuah pengalaman saya dengan teman-teman Ahmadiyah kemarin di Bandung. Saya kebetulan memfasilitasi workshop keberagaman untuk kelas pemimpin Gus Durian di Bandung waktu beberapa minggu yang lalu. Di kelas karena saya fasilitator, di kelas saya itu ada salah satu pemuda Ahmadiyah yang saya juga baru tahu bahwa beliau adalah pemuda Ahmadiyah pada saat itu. Ketika kami itu berproses di dalam kelas, itu ada namanya proses satu tahapan itu sensing. Jadi di Gus Durian itu kita di dalam workshop itu membicarakan tentang teori U. Teman-teman Rumah Moderasi Beragama itu pasti tahu tentang teori U, dan itu juga diterapkan di Gus Durian. Salah satu proses itu kita memberikan kesempatan kepada teman-teman peserta itu untuk keluar dari ruangan dan belajar untuk mendengarkan orang lain di luar kelas. Gimana caranya? Kami memberikan uang jajan untuk teman-teman peserta, itu untuk jajan di luar. Jadi tidak ada jatah makan malam untuk peserta di dalam kelas pada saat itu. Tujuannya apa? Sebenarnya adalah supaya teman-teman peserta itu punya perspektif yang lebih luas tentang masyarakat yang ada di sekitarnya, itu membicarakan tentang itu, lalu kemudian mereka mendengarkan apa pengalaman dari para penjual dan mereka harus ngobrol dan mendengarkan. Itu satu. Yang kedua, ketika kita kembali ke kelas itu kita mereview, kita refleksi pengalaman teman-teman yang ada di luar tadi. Dan cerita ini kemudian keluar dari salah satu pesertanya itu dari Ahmadiyah. Saya baru tahu juga beliau adalah Ahmadiyah itu ketika cerita tentang ini, teman-teman. Refleksinya seperti ini. Saya tadi kami ayam di depan hotel kami workshop. Beliau kemudian berkenalan dengan penjual mie ayam. Singkat cerita, sama-sama dari Tasik. Tasik banyak ya Pak Ahmadiyah di Tasik. Kemudian ternyata si penjual mie ayam itu kemudian menceritakan bahwa sebelum jualan saya adalah, si bapak bilangnya begini, saya adalah korlap masa FPI. Saya bilang aja Front Pembela Islam. Itu acara demo yang kemarin beberapa tahun lalu di salah satu di Jawa Barat itu masa saya itu yang membongkar semuanya teman-teman Ahmadiyah. Bayangkan perasaan Ahmadiyah, pemuda Ahmadiyah bertemu dengan korlapnya. Coba dibayangkan aja. Saat itu kita tuh semua di dalam ruangan tuh terdiam Bapak-bapak. Semuanya terdiam. Bagaimana perasaan seorang pemuda Ahmadiyah bertemu korlap yang membongkar, yang membakar masjid mereka. Lalu kemudian disitulah pemuda ini bilang,
saya Ahmadiyah. Dan saya ada di situ ketika Bapak mengajak semua massa Bapak itu mengobrak-abrik masjid kami. Tapi kan Bapak ini orang Tasik. Masa Bapak gak tahu azan kita kayak gimana? Gimana kita sholat? Orang Tasik kan semuanya, apalagi mereka bertetangga ternyata. Seperti itulah sebenarnya teman-teman ketika saya melihat dinamika yang terjadi. Sensing itu, merasakan itu. Mohon maaf, saya mungkin tidak ingin sekali memberikan pengalaman itu. Mungkin tidak dialami oleh teman-teman MUI. Saya barangkali berangkat dari situ bahwa kita sebenarnya tidak benar-benar mengetahui gitu loh teman-teman. Bagaimana sebenarnya Ahmadiyah itu. Mungkin kita hanya berkumpul dengan orang-orang yang bukan Ahmadiyah. Lalu kemudian kita menyimpulkan sendiri bagaimana sebenarnya praktek-praktek atau pemahaman-pemahaman yang kita olah sendiri dari hasil-hasil bacaan kita yang di luar Ahmadiyah. Dan kita tidak pernah tahu apa sebenarnya yang ada di dalamnya. Itulah kemudian mungkin yang perlu kita pelajari bahwa asumsi kita mungkin belum benar. Kita mungkin harus mengkonfirmasi lagi hal-hal yang seperti itu. Dan konflik itu sebenarnya sangat berkaitan dengan ekonomi. Pasti sangat berkaitan dengan ekonomi. Dan ketika saya mengambil tarikannya untuk teori U-nya, itu rethinking, redesigning, dan reframing itu kemudian saya menggali dari teman kita yang Ahmadiyah ini. Jadi gimana? Kamu perasaannya gimana? Saya perasaannya ternyata saya baik-baik saja. Kenapa? Karena saya bertemu dengan Korlap dan itu sudah berlalu, saya memaafkan dan ternyata si Bapak Korlap ini juga, itu juga menemukan satu pengalaman bahwa yang saya harus perjuangkan adalah keluarga saya. Bukan lagi berkaitan dengan masyarakat yang umum yang sebenarnya tidak paham dengan Ahmadiyah. Bahwa saya paham dengan Ahmadiyah karena sama-sama orang Tasik dan memahami praktek-prakteknya, maka itu kemudian yang perlu kita kolaborasikan. Kita perlu memahami satu sama lain dan mengkonfirmasi mungkin asumsi-asumsi kita belum benar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih Kak Hikmah atas ceritanya. Ya, ini langsung ke pertanyaan aja. Singkat, jelas, nama, cik dan asal. Yang akhwat ini dulu. Yang akhwat ini dulu nanti. Udah 3 jam yang lalu angkat tangan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irmayanti, biasa dipanggil Ina. Saya berasal dari Sulawesi Tengah, Fakultas Usuluddin dan Dakwah, jurusan Manajemen Dakwah semester 2. Terima kasih, langsung saja. Pertanyaan saya, pertama, tentang kelompok Ahmadiyah itu meyakini bahwa sudah adanya Imam Mahdi. Pertanyaan saya, mungkin Bapak bisa menjelaskan kira-kira pendekatan apa saja yang Bapak bisa simpulkan bahwasannya itu sudah ada. Kemudian mungkin Bapak bisa memberikan hadis atau mungkin ayat. Kemudian pertanyaan saya yang kedua tentang tema beda buku Wahyu Rasionalitas. Yang saya ingin tanyakan begini Pak, kalau untuk kata rasionalitasnya itu saya rasa mungkin masih bisa kita terima. Cuma kalau untuk kata wahyu, karena saya juga pernah mendengar ada beberapa ustadz yang menjelaskan bahwasannya wahyu ini diberikan kepada nabi-nabi. Yang kita iman itu hanya sebatas 25 nabi. Pertanyaan saya, wahyu itu kan adalah petunjuk. Berarti petunjuk yang masuk, bisa dibilang petunjuk yang masuk akal. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah petunjuk yang rasionalitas itu yang bagaimana yang ada di kelompok Ahmadiyah? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oleh kakak yang selanjutnya. Iya silakan yang ini dulu. Terakhir yang sana dari pasca nanti. Badekat saja Kak. Cek.
Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Azhari Mutumukagau, saya mahasiswa IAIN S1 jurusan PAI. Seperti yang dikatakan oleh Ustadz Mukhtar tadi, sebagai akademisi kita harus memfilterisasi segala informasi yang kita dapatkan. Dan mungkin ini bentuk daripada cerminan daripada akademisi tadi, di mana saya mengalami kerancuan dalam memandang tesis yang disampaikan oleh Bapak narasumber Mahmud Mubarik mengenai bedah buku Wahyu, Rasionalitas, Pengetahuan dan Kebenaran. Wahyu, ketika kita mengenal konotasi wahyu ini, otak kita mengacu pada causa prima atau sebab pertama, yang dimana kita sebut itu sebagai Tuhan. Jadi wahyu merupakan petunjuk daripada Tuhan itu sendiri. Nah, sedangkan rasionalitas ini, sepengetahuan saya di dalam aliran filsafat, ia berasal dari kata Yunani yaitu ratio atau akal, yang dimana kita menggunakan akal kita secara logis. Nah, tesis yang diberikan narasumber tadi mengatakan bahwa wahyu sejalan dengan rasionalitas untuk memperoleh pengetahuan dan kebenaran melalui mimpi-mimpi sebagai petunjuk yang ditujukan kepada manusia. Nah, sejalan dengan pemikirannya Karen Armstrong di dalam bukunya History of the God, yang dimana dia menjelaskan kembali pendapat William Smith mengenai api neraka, yang dimana secara imajinatif sangat dapat mudah kita tangkap secara imajinatif. Sebaliknya, Tuhan masih menjadi sebuah figur yang kabur, yang dimana secara imajinatif itu tidak dapat ditangkap, seperti itu. Jadi mengalami abstraksi intelektual. Nah, setelah saya mengikuti jauh bedah buku ini, yang dimana bedah buku ini disandingkan dengan sebuah identitas, yaitu adalah Ahmadiyah. Simpelnya, kenapa Ahmadiyah ini menggunakan bedah buku Wahyu, Rasionalitas, Pengetahuan dan Kebenaran untuk menjelaskan tentang konsep keteologian, seperti itu. Dan bagaimana tanggapan Bapak sebagai narasumber terhadap analogi yang dihadirkan oleh William Smith tadi mengenai api neraka dan Tuhan secara imajinatif. Jangan-jangan mimpi yang disampaikan oleh Bapak di dalam tesis Bapak itu hanya menjadi buah pikiran manusia itu sendiri. Baik, terima kasih. Mungkin itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Jadi pertanyaannya, saya jadi lupa lagi banyak nih. Konsep Imam Mahdi. Oh maaf, Ibu Ina ya. Ibu Ina, saya nggak bicara teks hadis terlalu jelimet ya, tapi intinya demikian. Dalam satu hadis dikatakan tentang untuk Imam Mahdi kami, itu Rasulullah mengatakan demikian ya. Untuk Imam Mahdi kami itu ada satu yang tidak pernah diciptakan, yang tidak pernah terjadi selama dunia diciptakan, yaitu gerhana bulan dan gerhana matahari yang terjadi, gerhana bulan pada awalnya dan gerhana matahari pada pertengahannya, yang terjadi dalam satu bulan yang sama, yaitu bulan Ramadan. Jadi Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam mendakwakan sebagai Imam Mahdi itu 1891. Ya, sedangkan gerhana bulan dan gerhana matahari ini sempurna pada tahun 1894 di Hindustan maupun di Amerika. Ini bukunya ada, cuman saya nggak bawa ya. Tapi intinya itu record catatan yang 1894 Masehi itu terjadi di Hindustan maupun terjadi dua kali ya, di Hindustan maupun di Amerika itu terjadi dua kali 1894, dan itu semua ada recordnya di Observatorium Boscha di lembaga astronomi. Cuma saya nggak bawa buku seperti ini karena saya nggak menyangka akan jauh ini pertanyaan. Tapi maksud saya, dakwah beliau itu 1891 sebagai Imam Mahdi dan sekaligus sebagai Al-Masih yang dijanjikan. Dan ini fenomena alam mendukung sesuai dengan nubuatan Rasulullah SAW. Akan kesempurnaannya Imam Mahdi kami. Ya,
Jadi akan banyak memang Imam Mahdi itu akan banyak. Tetapi untuk Imam Mahdi kami itulah salah satu tandanya itu. Ya, seperti itu. Nanti dikaji lagi barangkali apa betul kayak gimana. Cuma sayang saya tidak bawa buku itu. Ya kan? Cuma itu ya, wahyu ya. Bapak, Ibu kalau nggak salah ada 2 pertanyaan, nggak satu aja. Oke. Juga terkait dengan yang pertanyaan kedua ya. Oke, siapa namanya? Lupa ya. Yang kedua itu tadi, mungkin, oh iya, ada itu. Tadi dari awal sudah saya sampaikan, ini bukan karangan saya, tapi sudah sampaikan dalam buku itu tentang wahyu. Ya, tadi juga sebelumnya Pak Warek itu udah bicara masalah wahyu. Wahyu yang berhenti adalah wahyu syariat, wahyu risalah, gitu. Maka wahyu yang bukan yang gair syariat, yang gair risalah itu akan terus terjadi. Itu menandakan bahwa Allah Ta'ala itu al-hayyu, Allah Ta'ala maha hidup. Gitu. Nah, ini prinsip ya. Jadi wahyu tidak semata-mata harus kemudian menjadi wahyu yang bermuatan syariah, harus bermuatan yang berat, tidak. Karena wahyu syariat sudah tutup ketika Muhammad Rasulullah SAW membawa syariat Islam. Tetapi wahyu gair tasyri, gair syariat, itu akan terus menandakan bahwa Allah Ta'ala menjawab pengabulan doa-doa umat manusia. Gitu. Jadi yang kami bahas itu bukan wahyu tasyri, tapi wahyu gair tasyri. Nah, mekanismenya dijelaskan tadi, ya, yang yang bukan syariat, mekanisme cara berjalan wahyu. Anda boleh kalau wahyu itu berat, oke lah, katakanlah W-nya kecil atau katakanlah ilham, oke, apapun namanya istilah. Tapi yang jelas itu semua adalah petunjuk dari Allah Ta'ala. Kita setiap hari 5 kali sedikitnya, ihdinas syiratal mustaqim, kan begitu. Tunjuk jalan yang lurus, kan begitu. Lalu bagaimana Allah Ta'ala menjawab doa-doa itu? Kan tidak ujuk-ujuk terjadi, kan ada ikhtiar manusia juga, ada doa juga. Nah ini mekanisme tadi udah sampaikan, salah satu itu adalah melalui ru'ya auha, ya kan? Ru'ya salihah, mimpi yang benar. Tadi dikatakan oleh Pak Warek itu tentang mimpi atau wahyu yang dari setan. Itu beliau jelaskan juga, Mirza Ghulam Al-Islam itu, bahwa untuk membedakan mana wahyu dari Allah Ta'ala atau ilham dari Allah Ta'ala, itu 2. Syaitan tidak bisa menjelmakan diri dalam mimpi, tidak bisa menjelmakan dirinya sebagai Allah atau sebagai Rasulullah. Jadi ketika mimpi yang benar, Anda itu Allah, wujudnya seperti apa, Anda sedang mengalami, atau mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, itu bukan wahyu setan. Karena setan tidak bisa menyerupai 2 wujud itu. Kedua, disebutkan dalam buku lain sebetulnya, bahwa wahyu dari Allah Ta'ala, petunjuk dari Allah Ta'ala, ilham dari Allah Ta'ala itu terang, benderang, jelas. Sedangkan wahyu syaitani itu adalah taram-temaram. Sedikit gelap, meragukan apa ini. Saya kira seperti itu ya, tapi ini tentu awal lah. Kajian-kajiannya harus kita pahami. Tapi kalau kita berdoa hari-hari, kepada Allah Ta'ala, kan kita minta petunjuk. Petunjuk dari mana Allah Ta'ala jawab petunjuk itu? Kan dari katakanlah, dari dorongan hati kan, oh kita harus begini. Dari katakanlah, oh kita jangan dulu pergi deh. Karena kan suka begitu kan. Juga dari kasyaf, ya, itu orang-orang ahli kasyaf yang rohaninya tinggi lah, ya kan. Karena bisa melihat sesuatu ke depan. Begitu. Tapi kajian kita bukan ini karena nggak cukup ya waktunya. Tapi saya boleh jelaskan bahwa di sini wahyu itu adalah yang gair tasyri, bukan wahyu risalah ya, tapi wahyu yang dikatakan dengan jawaban dari doa-doa, ya kan, petunjuk dari Allah Ta'ala. Yang sampai sekarang terus berlangsung hampir itu sedikitnya minimal dari tafsir Ahmadiyah. Barangkali begitu. Terima kasih. Dari Romo Samsi ada tanggapan? Betul. Terima kasih. Saya mohon maaf ya, tadi saya sudah minta maaf. Saya memang kadang-kadang seperti itu. Tapi ini sebetulnya bagian dari konsekuensi saya terhadap pembelaan terhadap kelompok minoritas. Saya sebetulnya berpikir bahwa apapun itu, ini juga harus dialogkan dengan baik. Ya. Minimal masyarakat itu paham. Atau misalnya, ketika misalnya Majelis Ulama Indonesia menyebut ada 10 kesesatan, itu masyarakat harus tahu. Tidak kemudian itu tersimpan dalam bentuk drafting atau apa.
Itu diketahui oleh masyarakat. Kemudian dengan cara seperti itulah masyarakat pemahamannya masih begitu. Oh, Ahmadiyah sesat, Ahmadiyah sesat, Ahmadiyah sesat, dan seterusnya. Olehnya, saya kira MUI tidak menjadi satu-satunya lembaga yang punya otoritas di dalam mengatakan bahwa urusan beragama itu kan urusan individu ya. Tidak mesti harus diputuskan secara institusi bahwa oh ini nggak boleh, nggak bisa seperti itu. Negara demokrasi. Karena negara demokrasi maka siapa saja berhak mengekspresikan spiritualismenya dalam kerangka bagaimana dia mendekatkan diri kepada Allah. Jelas kalau persoalan, ya saya kira kalau persoalan akidah memang ini juga penting sekali, harus keras dalam persoalan ini. Cuman maksud saya adalah kalau misalnya ada lembaga-lembaga yang menurut saya bukan bagian dari negara itu sendiri, dia harus konsekuensi, punya tanggung jawab untuk menjelaskan itu ke umatnya. Tidak serta-merta ini kemudian menjadi sebuah teks yang suci yang kemudian bahwa itu tidak bisa lagi digugat. Misalnya gini, tadi cerita Bu Hikmah, ini kan kasihan juga loh. Kita negara yang dikenal dengan negara toleransi, tapi kok masih membuli, masih melakukan aksi kekerasan terhadap Ahmadiyah misalnya. Kemarin ya, kita tahu bagaimana tahun kemarin maksud saya, penyerangan di Goa untuk menurunkan baliho. Ini menurut saya loh, di mana sebetulnya letak demokrasinya negara ini? Apakah memang negara ini disetting sebagai sebuah negara demokrasi, tapi dibungkus oleh syar'i, agama, padahal tidak seperti itu. Nah, maka kebebasan menurut saya ini penting, tetap diberi ruang. Kalau tidak sepakat ya tidak sepakat, tidak apa-apa. Tapi tidak harus menjadikan saudara kita muslim sendiri menjadi korban dari aksi kekerasan. Berhentilah misalnya menurut saya, bully, kekerasan terhadap kelompok-kelompok minoritas. Negara ini sudah tidak cukup dewasa menurut saya dalam mengelola perbedaan. Tapi paling tidak, apa yang menjadi kesepakatan Kalimatun Sawa para pendiri bangsa, ya siapapun di negara ini berhak hidup. Jangankan Ahmadiyah, seorang ateis pun berhak hidup di Indonesia ini. Karena apa? Itu kebebasan. Sila kedua, sila ketiga, keempat, itu demokrasi loh. Kalau misalnya tidak sepakat, ya tidak sepakat cukup. Tapi tidak kemudian memprovokasi kelompok-kelompok dan sebagainya. Jadi ini yang menjadi masalah di negeri kita. Sehingga menurut saya Indonesia sebagai negara toleran tapi menunjukkan tidak toleransi. Mohon maaf, kritik saya juga terhadap moderasi beragama. Anda moderasi beragama tapi juga tidak modern dalam persoalan ini. Misalnya, kita moderat terhadap kelompok luar. Tapi tidak moderat terhadap kelompok internal. Misalnya, saya beri contoh. Kita menghargai kelompok Kristen, Hindu, Buddha. Tapi di dalam kita gontok-gontokan. Saya mohon maaf, ya dulu saya banyak menyerang sebetulnya kelompok-kelompok Salafi Wahabi. Tapi menurut saya, kenapa kita toleran terhadap kelompok di luar, sementara kelompok dalam kita tidak toleran? Maksud saya itu, Salafi, Wahabi, Ahmadiyah dan sebagainya. Ini juga harus toleran loh. Jangan moderasi beragama toleran eksternal, tapi internal tidak toleran. Nah ini, maka struktur seperti ini harus dirubah. Biar moderasi beragama juga betul-betul moderat dalam persoalan itu, tidak ada disparitas, tidak ada pembeda, ya tetap menghargai perbedaan sebagai bagian dari kekayaan atau warisan yang diberikan. Karena kita tidak minta loh ya, saya tidak minta dengan wajah seperti ini, Anda juga tidak minta dengan wajah seperti itu, semuanya adalah pemberian Tuhan. Saya kira itu cukup, mohon maaf sekali lagi, mohon maaf karena itu karena konsekuensi pembelaan terhadap komunitas yang selama ini saya lakukan. Saya kira itu, mohon maaf, Kiai, mohon maaf, Ustaz Ishak, mohon maaf, dan kita semua, saya tetap kritis sampai kapanpun, apalagi terhadap kelompok minoritas. Makasih. Iya. Oh ya, saya pikir biasalah persoalan ini kan. Karena ini kampus bebas nilai, kita tidak sedang ceramah di luar kan, tidak sedang bicara. Ini bebas nilai loh. Saya berpendapat seperti ini, ya seorang akademisi. Gak apa-apa menurut saya. Kecuali kalau saya ceramah di masjid, beda lain ya. Atau bicara di luar, beda lain. Karena ini kritik sebetulnya. Kritik saya terhadap lembaga. Tidak hanya MUI, pemerintah pun saya kritik. Dan itu hak kita. Maksud saya adalah bagaimana kita mengelola perbedaan di Indonesia.
kalau kemudian sikap intoleran itu yang kita munculkan. Saya jujur aja, mohon maaf, saya tadi bilang saya lebih menghormati ulama saya deh. Karena tidak sedikit juga yang ada di MUI bukan ulama. Yang justru kemudian merusak sakralitas dari sebuah institusi itu sendiri. Itu yang maksud saya, tolong dijagalah. Kalau misalnya Majelis Ulama Indonesia, ya bagaimana juga perannya terhadap masyarakat. Diserta saya bicara soal itu kok. Ya. Perdamaian, kemudian ketenangan, spiritualitas, harmoni, itu penting sekali. Karena kita juga mengenal, mohon maaf, kita juga mengenal ada ulama masuk kok. Ya, ulama yang hanya bicara kepentingan dunia, kepentingan golongannya, kepentingan kelompoknya, ada ulama seperti itu. Dan Imam Al-Ghazali mengatakan seperti itu. Saya berhak menghormati ulama mana? Secara institusi saya kritik, secara individu saya tidak mengkritik itu, tapi secara institusi yang saya kritik. Ulama harus Majelis Ulama Indonesia harus menjadi penengah dalam persoalan ini. Saya kira itu, makasih. Iya. Terima kasih kepada Dr. Samsi Pomalingo. Dan akhirnya kita tiba di akhir acara dari bedah buku ini. Sebelum kita menutup, kita dengarkan closing statement dari Pak Eki. Oh, ada satu lagi dari... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Saya sebenarnya ketika membaca itu saya tertarik sekali. Apalagi kayak itu ada namanya Jemaah Ahmadiyah Indonesia. Yang kita ingin tanya namanya kata kiai saya itu malam yazuk lam ya'rif. Barang siapa yang tidak merasakan maka dia tidak akan mengenal. Dirasakan dulu, baru kita kenal. Rasa gula itu manis ketika kita sudah mencicipi. Nah, kita ini belum tahu apa sih itu Ahmadiyah. Yang kita tahu pelajari itu ya yang kita di kitab-kitab kuning itu. Ahmadiyah ada, cuma tidak dibahas secara panjang. Dan juga yang kedua, siapa sih itu Imam Mirza Ghulam Ahmad. Kemudian kitab-kitab apa yang ditinggalkan oleh beliau. Dan kitab-kitab beliau itu diajarkan di mana saja. Karena selama ini saya belum pernah mendapatkan pelajaran itu. Sedangkan kita diperintahkan atau diajari oleh guru kita, perbanyaklah kamu membaca. Dari mana itu buku itu? Dari mana pelajaran itu ada? Harus kalian baca. Tapi tetap kamu pegang satu yang kamu yakini. Cuma itu. Jadi saya ingin sekali mengenal tentang Ahmadiyah seperti apa dan kitab-kitabnya apa saja. Mungkin itu. Terima kasih kepada Pak Kiai. Kami berikan kesempatan kepada Pak Eki, mungkin sekaligus memberikan closing statementnya. Terima kasih. Silakan Pak Kiai. Terima kasih Pak Kiai Haji Muhyiddin ya. Maaf kalau saya sebut nama. Ini sekalian closing statement aja. Mungkin karena Pak Kiai agak terlambat datang mungkin ya Pak ya. Dari awal memang sudah disampaikan secara sederhana apakah Ahmadiyah itu nanti, dan saya sudah berikan dengan Bapak loh itu buku apakah Ahmadiyah itu. Cuma mungkin nanti kalau udah sepuh capek juga Pak ya baca, nggak apa-apa gitu. Jadi Ahmadiyah ini suatu organisasi rohani, spiritual. Kami tidak masuk dalam politik praktis. Ya. Ahmadiyah ini didirikan oleh Mirza Ghulam Ahmad, nama beliau, ya kan? Sebagai suatu organisasi keagamaan yang bertugas itu salah satu Pak ya, itu menyebarkan tauhid ke seluruh pelosok dunia. Kalau kita di Indonesia sudah Islam sih nggak masalah ya. Karena hari-hari setiap setiap waktu sholat kan azan. Tapi Bapak kalau kita ke Amerika, ke Afrika atau ke Eropa, nggak ada lagi kan azan-azan itu. Karena memang bukan pemeluk Islam. Nah, disitulah salah satu fungsi Jemaat Ahmadiyah untuk menebarkan tauhid
ke mereka yang belum mengenal nama ismu Allah, dia tidak mengenal Nabi Muhammad SAW. Kami sampaikan itu. Seperti itu, dengan cara santun, dengan cara tanpa kekerasan. Seperti itu, Pak. Jadi sampai saat ini, alhamdulillah dengan kurnia Allah Ta'ala, Ahmadiyah ini sudah berdiri di 223 negara. Ya Pak, 223 negara, kalau di total dijumlahkan, pengurus Ahmadiyah itu lebih kurang 200 juta. Di Indonesia minoritas memang, karena kan sudah Islam semua. Sudah bukan hal aneh lah gitu. Kan kami, yang penting kan, oke, kita amalkan ajaran-ajaran Rasulullah SAW. Pegangan Ahmadiyah adalah Al-Quran, Pak. 30 juz. Gitu. Kami pun juga berpegang pada hadis-hadis, pada sunnah Rasulullah SAW, kan gitu. Ya Pak. Yang membedakan itu masalah tafsir tadi tentang Al-Mahdi, Imam Mahdi. Kami berpendapat bahwa Imam Mahdi sudah datang loh dalam Mizakul Ahmad. Sedangkan Islam yang lain masih menunggu. Syiah masih menunggu, Sunni masih menunggu, kan seperti itu. Ya kalau kami percaya bahwa Imam Mahdi sudah datang kan bukan berarti sesat. Karena masalah keyakinan. Kan begitu. Ini pendapat kami Pak ya, Pak Kiai, kan seperti itu. Kemudian ini sudah Khalifatul Masih kelima Bapak, sudah dipimpin ya. Kami Ahmadiyah itu baru 130 tahun lah. Nah 2 tahun yang akan datang Ahmadiyah itu akan mencapai 100 tahun di Indonesia. Tahun 2025. Pak Kiai, ya kan begitu. Ahmadiyah di Indonesia walaupun kecil-kecil tapi sudah berdiri di 34 provinsi Pak, termasuk Gorontalo ini kan kecil. Sekian ratus kota kabupaten. Memang kalau secara total dibandingkan jumlah penduduk Indonesia ini kami kecil. Kan gitu. Tapi intinya adalah apa? Intinya adalah kami itu sesuai dengan fungsinya ya. Yaqtulul khinzir, membunuh babi arti kata membunuh akhlak buruk. Jadi kami harus hidupkan kembali, mengamalkan kembali ajaran akhlak yang dibawa oleh Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Kedua, yaksiru salib. Tugas Imam Mahdi, juga Al-Masih dan Jenjakan itulah mematahkan salib. Mematahkan salib itu bukan berarti salib-salib yang ada di mana? Di kalung atau di gereja kita patahkan, bukan. Tapi kami menegakkan tauhid. Kami mengatakan bahwa, maaf ini untuk umat Kristen kalau pun ada, Nabi Isa dipertuhankan atau dijadikan Tuhan oleh mereka, itu hak lain ya, itu hak kepercayaan silakan aja. Tapi kami berkeyakinan tidak bisa dibuktikan dari Al-Quran, hadis maupun empiris bahwa Nabi Isa alaihissalam sudah wafat gitu. Seperti itulah kira-kira Pak ya. Tapi lagi ini terlalu panjang nanti, tapi intinya adalah masalah Ahmadiyah itu adalah masalah Imam Mahdi sudah datang atau masih menunggu. Itu aja. Kedua, terima kasih sebagai closing. Terima kasih kehadirannya pada adik-adik semua, pada yang terhormat, para kiai, para sesepuh semua ya. Mudah-mudahan ini bukan akhir ya, ini adalah awal pertemuan kita lah, perjumpaan kita ke depan ya, dalam bentuk diskusi kecil. Intinya utamanya untuk adik-adik ini yang generasi muda itu pencerahan lah, sebab adik-adik ini akan 15-20 tahun ke depan akan memegang itu kepemimpinan bangsa ini begitu loh. Jadi sikap-sikap tasamu, sikap toleran juga harus dijaga, dirawat demi tegaknya NKRI. Begitu barangkali. Dan jangan lupa tetap belajar, tetap kritis, dan banyak bertanya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian bedah buku Wahyu Rasionalitas Pengetahuan dan Kebenaran. Kami tutup dengan membacakan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.